Sehingga ada orang akhir zaman mencoba mengkritisi tarkib Al-Quran dan sebagainya. Lucunya di atas kelucuan. Kenapa? Orang-orang Arab pada zaman baginda Nabi itu adalah orang Arab pada zaman yang omongan mereka hujah dalam bahasa. Bukan orang yang belajar di kampus, belajar ilmu adab sastra Arab, itu bukan. Ini ada orang belajar sastra Arab baru mulai mengkritik Al-Quran. Lucunya ada kira-kira. Ini pembesar-pembesar. Fa'tu bisurati mimithlihi wa us'atu min dunai kuntum shadiqin. Ditantang loh mereka, para pujangga-pujangga Arab yang dahsyat, yang bahasanya luar biasa, yang bahasanya tuh hujah. Artinya apa? Omongan mereka itu bisa jadi kaidah dalam bahasa Arab. Kaidah menjadi rumus-rumus bahasa. Grammarnya diambil dari situ. Mereka orang-orang itu hebat, sehebat itu dia di hadapan Al-Quran mengatakan tidak. Aku tidak bisa melawan Al-Quran. Ditantang. Buat usuhatakum min dunya in kuntum shadiqin. Coba datangkan, kumpulkan mereka musyawarah untuk bisa meruntuhkan Al-Quran. Tidak bisa. Ini orang pada zaman baginda Nabi yang zamannya zaman hujjah. Omongan pada zaman Arab zaman itu adalah omongan hujjah. Sehingga kalau sekarang ini menyusun bahasa Arab, kan bahasa Arab ada kaidah fi'il, fa'il, ada maf'ul, ada hal dan sebagainya, dibaca rofa, nasab dan sebagainya. Dari mana itu diambil? Disesuaikan dengan sesuatu yang ada pada Arab zaman dahulu. Jadi diambil dari bahasa mereka. Bahasa mereka fasih, tidak salah. Dan sangat sesuai dengan Al-Quran. Sangat sesuai dengan Al-Quran. Maka beberapa waktu yang lalu ada orang yang baru belajar ilmu bahasa Arab saja mengkritiki tarikh Al-Quran. Ya ini aneh sekali. Pembesarnya saja geleng-geleng kepala. Mereka menyadari Al-Quran tidak bisa dilawan. Cuman kesombongan mereka menjadikan mereka ingkar. Tidak. Mengatakan asatirul awal, dongeng orang-orang dahulu. Wahyatumla alaihi. Jadi mereka ini dongeng-dongeng diimlakkan, yang dibacakan kepada Nabi Muhammad. Bukrata wa asila. Nabi Muhammad dicekai siang malam. Dengan ilmu itu sampai Nabi Muhammad punya keahlian untuk bisa mengeluarkan ayat-ayat seperti itu. Nah ini maksudnya fitnah mereka. Sehingga kalau kembali kepada cara hidup, sejarah hidupnya Nabi, semua tahu Nabi hidup di Mekah bersama mereka dan Nabi sangat jujur. Teman Nabi juga siapa ketahuan. Tidak terbukti kalau Nabi itu belajar kepada orang-orang yang ada di Roma sana dan seterusnya. Tidak ada. Akan tapi mereka hembuskan fitnah ini biasa untuk meragukan Al-Quran. Nabi belajar siang malam. Nabi diajari oleh mereka, didikte oleh mereka sehingga otak bagi Nabi dipenuhi dengan itu semuanya, lalu keluarlah menjadi Al-Quran. Ini kan fitnah yang mereka hembuskan. Kul, katakanlah kepada mereka, anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Yang menjadikan Nabi bisa mengeluarkan firman-firman Allah itu ayat-ayat adalah wahyu. Anzalahu, Allah menurunkannya. Anzalahu, telah menurunkannya. Firman-firman itu siapa yang menurunkan? Alladhi ya'lamu sirra, yang tahu hal yang gaib. Sir yang tidak terlihat, gaib. Jadi Allah yang maha tahu tentang yang gaib adalah Allah. Jadi yang menurunkan Al-Quran adalah Tuhannya Nabi Muhammad, Allah. Yang mengetahui segala yang gaib baik di langit dan di bumi. Baik gaib nisbi atau gaib mutlak. Gaib nisbi itu memang kita tok nggak tahu tapi orang lain tahu, itu nisbi. Misalnya apa? Anda tidak tahu di belakang tembok ini. Anda tidak tahu, gaib bagi Anda. Saya tahu itu ada anak duduk di situ. Saya tahu tapi Anda tidak tahu. Ada yang sama-sama tidak tahu, hanya Allah yang tahu itu gaib mutlak. Gaib hanya Allah yang tahu. Di langit dan di bumi Allah yang maha tahu tentang yang gaib. Maksudnya apa? Yang telah menurunkan Al-Quran, berikan Al-Quran adalah Allah. Innahu kana ghafurar rahimah. Allah maha pengampun dan maha kasih. Di antara orang yang menfitnah tadi itu ada yang tobat, menyesal bahasanya apa yang kami sampaikan kemarin dengan teman-temanku adalah dusta, menfitnahmu ya Rasulullah, tobat dan dimaafkan ya Allah dan dimaafkan. Artinya apa? Ini juga menunjukkan biasa kalau orang cerdas itu menyesal, tobat dalam urusan keimanan itu ya wajar. Nggak usahlah membela kecongkaknya, kesombongannya, karena ini sudah terlanjur aku bela maka aku harus pertahankan sampai aku mati, biarpun salah malu dong. Nah, enggak. Jadi menyadari kesalahannya kemudian mengikuti sebuah kebenaran itu adalah hebat. Begitulah kebiasaan orang-orang besar. Menyadari kesalahannya dalam bertuhan,
Betul dia jadi Allah, Tuhan kok dimakan, Tuhan kok diciptakan, Tuhan kok nggak bisa ngapa, Tuhan kok batu yang dipahat Tuhan. Setelah dia meyakini, begitu mudah dia untuk kembali kepada kebenaran. Dan Allah Maha Pengampun, Ghafuran, Allah Maha Pengampun, Rahiman, dan Allah Maha Kasih. Ini saja insya Allah. Kemudian ada lanjutan sedikit, insya Allah kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang, tentang Nabi. Waqalu, mereka mengatakan, masih urusan sifat Nabi ini. Jadi mereka menginginkan Nabi sesuai dengan keinginan. Kayak mau pesan Nabi kayak begini, saya tidak mau Nabi seperti yang Allah turunkan. Waqalu ma li hadha ar-rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Utusan Allah, utusan Tuhan, nggak beda dengan kita. Yamshi fil aswaq, jalan di pasar, makan. Kok Nabi makan nih, gimana sih? Dia pengen Nabi nggak makan, pengennya kayak malaikat. Lalu unzila ilahi malakun, kalau seandainya malaikat, lalu unzila fayakunu ma'ahu nadhiran, walau la unzila ilahi malakun fayakunu ma'ahu nadhiran, kalau seandainya disertai oleh malaikat yang bakal selalu mengingatkan. Nah, ini adalah kita lanjut kepada pertemuan yang akan datang tentang mereka itu menghendaki Nabi itu semaunya sendiri. Nanti kalau seandainya Nabi itu dari malaikat, wah paling gampang alasannya, ya ente malaikat sholat, makanya ente nyuruh saya manusia, nggak? Ya beda dong, kami tidak bisa menjalankan, kan kamu malaikat kan. Sementara Allah menjadikan Nabi kita adalah dari bangsa kita, seperti kita, untuk dijadi suri tauladan, sehingga tidak ada yang berhujah di antara kita apa saja. Kita mau beda, ya Rasulullah, Anda malaikat, bisa aja Anda bisa ibadah banyak gitu, saya kan bukan malaikat kan? Nabi Muhammad sama, nama ana basyarun, aku adalah manusia seperti kalian semuanya, hanya bedanya adalah aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah pengenalan tentang yang kedua, tentang Nabi. Maka nanti pembahasan kita akidah setelah beriman kepada Allah, tentang sifat-sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, kemudian mengenal sifat-sifat mustahil bagi Allah, kemudian setelah itu mengenal sifat-sifat, mengenal Nabi, utusan-utusan Allah. Dan semuanya ini dilentrehkan oleh ilmu akidah. Dan mohon nanti dimiliki, sudah kami hadirkan catatan-catatan kecil tentang misalnya akidah 50, di situ ada sifat Allah, wajib dan mustahil. Kita harus yakini Allah mustahil punya sifat ini. Kemudian sifat jaiz bagi Allah, kemudian sifat-sifat para nabi, mustahil bagi nabi, dan seterusnya. Baru nanti setelah itu, tadi kita bicara tentang gaib, ada satu buku yang kami hadirkan, dan mungkin belum banyak ditulis secara khusus tentang yang gaib. Bagaimana iman kepada yang gaib? Sam'iyat. Salah satu buku kami yang namanya Sam'iyat. Anda miliki buku itu, kaidah beriman kepada yang gaib. Kita tidak melihatnya, tapi kita mengimaninya. Dan kita mempercayai yang gaib pun ada rambunya, bukan sekedar katanya orang lalu kita percaya. Kita percaya, enggak. Kita mempercayai sesuatu karena ada rumusnya. Gaib kita tidak melihatnya, tapi kita wajib percaya. Dan memang kita tiba-tiba percaya. Surga, neraka disebut dalam Al-Quran. Malaikat Jibril disebut dalam Al-Quran. Jangan percaya gaib nggak ada rambu-rambunya, bahaya. Hadir majelis rajin, mohon maaf, ini bukan menyentuh masalah kepercayaan, bukan mengingkari sebuah kepercayaan orang, tidak. Akan tapi bagaimana rumusnya? Anda itu yang beriman kepada Allah, Al-Quran, dan seterusnya, lo kok percaya adanya Nyi Roro Kidul? Ini kan rumusmu itu apa? Nanti ada kitab Ghaibiyat, Sam'iyat itu. Jadi kalau nggak rambu-rambu ini nggak ada, jangan percaya. Mohon maaf, yang percaya Nyi Roro Kidul sebagai keyakinan, ini urusan Anda. Mohon, ini adalah di ranah keluarga kami, kaum muslimin. Sehingga waktu Anda meyakini harus ada rambu-rambu, dan rambunya bakal diterima oleh orang berakal. Ini ada Sam'iyat, mohon dibeli kitab ini atau dibaca. Ini rambu-rambunya, rambu-rambu mengimani yang gaib. Setelah Anda punya rambu-rambu ini, ketemu nanti gaib. Saya beriman kepada siksa neraka, kemudian bagaimana adab kubur, kemudian
sesuatu yang akan datang, hari kiamat akan tiba. Siapa yang ngasih tahu? Kita tidak pernah melihat, tapi mendapatkan berita. Beritanya dari mana? Hari kiamat. Bukan dari tetangga yang ngomong Al-Quran, maka kita percaya. Kalau ngomong tetangga, ntar dulu. Masa di jembatan itu ada yang nongkrong WW. Nah ini terus kemudian yang menjaga ini ada. Kemudian gini jangan dipercaya dengan cerita macam-macam. Dari mana Anda itu? Yang cerita siapa? Tetangga. Apakah bisa dipercaya orang itu? Nggak ada bohong dalam dirinya? Kan begitu. Jadi kalau iman ini, yakiniyat ini ada rambu-rambunya. Ini namanya semiyat. Anda baca ini akan tenggelam dalam alam gaib nanti Anda bisa memasuki alam gaib. Jadi bagaimana yang harus Anda yakini, Anda percaya. Jadi memang ada rambu-rambu untuk bisa percaya biarpun Anda tidak melihatnya. Itu bisa saja. Ya karena berita. Berita siapa? Orang yang Anda percaya. Kalau orang percaya misalnya, mohon maaf sederhana saja, Anda tidak pernah menginjakkan kaki di sana, tidak pernah melihat langsung di sana, cuma karena semua orang sudah pada ngomong, namanya berita mutawatir, pasti percaya. Anda pernah ke Amerika? Nggak pernah. Yakin? Ada? Yakin Amerika ada? Ada. Kalau Anda yakin, Anda sudah gila. Karena yang ngomong manusia sejagat. Padahal berita, bukan Al-Quran yang ngomong. Tapi berita orang banyak, namanya mutawatir. Kalau seorang banyak berita ngomong, ya mau tidak mau. Setelah itu, melalui akun Ustadz palsu tersebut, saya juga menyuruh istri untuk memberikan uang guna membiayai berobat ibu saya. Apakah kebohongan saya itu berdosa, meskipun niatnya agar istri menjadi lebih baik dan mau membantu orang tua saya? Mohon nasihatnya Buya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah segera memudahkan Anda untuk mencari nafkah. Kemudian, maksud Anda itu baik untuk nasihati istri, akan tapi Anda telah memasukkan istri kepada satu kebiasaan yang sangat buruk. Naudzubillah, ini bahaya dan bisa jadi kedunguan Anda. Semestinya Anda bawa kepada ustadz yang jelas, bukan ustadz bayang-bayang. Anda bawa kepada ustadz yang jelas, yang Anda percaya tentang kesolehannya, akhlaknya, untuk saling untuk minta nasihat. Anda kasih ustadz tidak jelas, artinya Anda telah membiasakan istri untuk percaya kepada siapa saja yang kalau ngomong kayaknya baik. Akhirnya membiasakan istri Anda berkomunikasi dengan orang yang nggak jelas, laki-laki. Itu ustadz siapa, namanya dari mana, lu percaya, bagaimana? Sementara paling bahayanya hari ini adalah perempuan yang sudah mulai membuka diri untuk komunikasi, apalagi bahasanya curhat, terpesona dan sebagainya, akhirnya nggak simpati lagi dengan Anda. Dan kami ingat pada perempuan, Masya Allah, hati-hati kalau berkomunikasi dengan lawan jenis, biarpun ustadz katanya jubahnya lebih gede dari ini, tetap harus waspada. Kalau harus konsultasi, jangan disembunyikan dari, artinya lebih baik ada keterbukaan begitu, atau paling tidak ini diketahui orangnya benar, orangnya soleh, orang menjaga diri. Dan Anda sebagai seorang wanita harus punya rambu-rambu ya. Bisa jadi memang Anda perlu untuk curhat kepada seorang ustadz. Awas dalam komunikasi. Kalau sudah mulai komunikasi yang tidak sehat, Anda harus cerdas, Anda akan jadi mangsa. Dia pun katanya ustadz. Dari komunikasi yang sudah mulai mengarah pada hal yang tidak baik. Bisa jadi Anda rusak saat itu juga. Anda berasa bahasanya ustadz ini enak banget diajak ngomong, bukan kayak suami saya. Dari itu. Nah, ini bahaya terpesona. Kedua, kalau tiba-tiba ustadz mengajak Anda sesuatu yang tidak baik, biarpun tidak, Anda diajak ngomong berdua, khalwah, awas hati-hati, jangan percaya. Pokoknya justru kami ingatkan pada kaum wanita, konsultasi dengan kaum pria, biarpun ustadz katanya imamahnya lebih gede dari ini dan seterusnya, hati-hati. Anda tuh lembut, saya tidak mengatakan Anda lemah. Lembut, Anda itu gampang masuk kemana-mana, kerayuan sedikit kena nanti. Apalagi mohon maaf yang di rumahnya, karena permasalahan ini adalah mudah karena dari terkaman orang-orang yang sedikit punya rayuan gombal. Hati-hati, perempuan hati-hati, sehingga tampak seolah dia lebih lembut dari suaminya dan sebagainya, sehingga tidak nyaman lagi dengan suaminya. Maka Anda sebagai suami harus cerdas. Kalau Anda ingin mengenalkan kepada ustadz yang bijak, yang Anda ketahui, dan mungkin ustadznya juga bisa komunikasi benar dengan Anda, bisa Anda pantau sejauh mana
Tapi kalau Anda bebaskan begitu, lihat, dia hanya diam-diam kalau ngomong sama Ustadz palsu tadi. Diam-diam ngomong dan sebagainya. Berarti Anda telah mengajari dia untuk biasa dengan Ustadz yang nggak jelas. Itu bahayakan istri Anda dan Anda akan rugi. Jadi bagaimana caranya? Nah, maksud Anda ingin nasihati biar istri, apalagi nasihatnya memihak ke Anda ya, biar masih bantu nafkah dan sebagainya, biar istri nggak rewel dan sebagainya. Tidak harus pakai Ustadz palsu. Ustadz yang sesungguhnya pun juga ngajari yang benar kok. Kami ingatkan dari kaum istri, kaum wanita. Jika ternyata Anda yang punya rezeki banyak kok suami Anda tidak, bagi Anda membantu suami pahalanya berlipat-lipat. Jangan merasa gelisah, kadang merasa nggak tahu sebel karena suami pengangguran, nggak punya kerjaan. Anda lupa bahwa saya yang kasih rezeki Anda adalah Allah. Kalau Anda perempuan cerdas malah begini doanya, ya Allah semoga suamiku melarat biar saya saja yang kaya. Yang penting kan cukup hidup ini. Jangan malah di saat Anda kaya malah sombong kepada suami nggak punya kerjaan. Orang kerja ini kadang-kadang nasib-nasiban, ada mujur-mujuran, ada kerja bangkrut terus, dibohongin orang saking baiknya. Kalau sudah Anda diberi oleh Allah rezeki, tidak tahan, maka tata hati Anda. Maka selalu kami ingatkan kepada wanita, untuk menjadi wanita karir, hari ini kami himbau untuk di rumah punya aktivitas yang positif. Di saat menjadi wanita karir, syaratnya Anda memang harus izin suami, pekerjaannya terhormat, kemudian tidak meninggalkan kewajiban batin. Yang terakhir adalah pastikan Anda, wahai perempuan, jika Anda punya karir, apalagi punya penghasilan lebih tinggi dari suami, pastikan Anda semakin tawadhu. Permasalahannya adalah di saat seorang istri punya kelebihan, di sini mulai bukan benci pada suami, akan tapi mewakaknya. Conggak ngomong sama suami, sama temen arisannya, senyumnya luar biasa. Tapi kalau sama suami, sedikit nadanya agak. Sampai di rumah sudah senyumnya sudah mulai tidak ada. Nah ini kan dibodoh-bodohi oleh setan. Mestinya dengan kekayaannya malah tambah senyum. Kenapa? Nggak ada kekurangan. Beli apapun bisa, tinggal bagaimana mesra dengan suami. Nah, dia menjadi bodoh saat itu. Yang ngomong sama suami adalah sedikit nggak enak, ngangkat suara, kalau marah bentak-bentak, dan seterusnya. Tapi ini kan bodoh, sebuah kedunguan. Kami sampaikan pada istri lah ini. Wanita, tolong, di saat Anda diberi oleh Allah kelebihan, bersyukurlah kepada Allah. Bisa jadi itulah caranya agar suami Anda semakin lengket kepada Anda. Biar suami Anda ada masalah, yang menjadi masalah Anda sombong. Kalau suami Anda yang kaya mencukupi, alhamdulillah, Anda bisa lebih konsen melayani suami, tidak harus pakai kerja. Anda dua-duanya harus kerja. Ya memang ini keluarga bersama, kenapa? Kenapa tidak? Jadi itu aja, hidupnya enak saja. Cuman memang kebanyakan perempuan di saat diberi oleh Allah kelebihan, itu adalah yang berubah cara wataknya. Tolong angkat tangannya begitu, didoain nanti. Jangan beriku. Jadi ada sudah perempuan kalau sudah mulai ada kelebihan, sudah cara ngomongnya sudah. Kan di sini ada rombongan ibu-ibu waktu itu, bukan ibu ini, ada ibu-ibu ngomong katanya keluarganya cukup dan sebagainya. Kita hanya ngomong begini, ibu-ibu, banyak loh ibu-ibu yang mulai sukses dan sebagainya. Apalagi ibu-ibu ini kan ibu-ibu bisnis. Di sini mah baik-baik. Ada orang di sana ibu-ibu pebisnis ini, masya Allah. Kalau di kantornya dengan bawahannya bisa ngomong enak, tapi kalau ngomong sama suaminya itu nadanya naik. Langsung dia ngomong, "Buya itu saya banget itu." Bukan ibu saja, belakangnya kayak sama, ketawa semua. Berarti kan ya, artinya banyak perempuan bodoh seperti itu. Ingat, jangan Anda menjadi wanita bodoh. Di saat Allah memberikan kelebihan pada Anda rizki, nafkah, bersyukurlah. Mungkin dengan inilah aku bisa mengatur lebih baik lagi, lebih indah lagi. Keindahan itu yang mahal, bukan mencari uang tok, ternyata setelah itu rumah tangga berantakan. Kemudian para suami jangan biasa ongkang-ongkang, itu lelaki dungu, ongkang-ongkang, nggak mau kerja, berusaha ya. Kalau ternyata sudah berusaha kok nggak dapat apa-apa, tidak dosa. Yang penting berusaha, gerak, kerja, berusaha cari nafkah. Ada suami nganggur tok, bahaya ini. Minta doa pada istri, wah ini repot. Ada seorang perempuan juga ngadu kepada kami, "Buya, suami saya baik banget, masya Allah." Alhamdulillah. Cuman Buya, masya Allah, hanya suami saya ini kurang perhatian urusan nafkah. Terus gimana? Yang cari duit siapa? Saya, Buya, kerja di Paras, masak. Terus kalau kerja apa? Kerjaannya sekarang suami saya baik banget sih, hadir pengajian terus. Masya Allah, cuman, wah ini mungkin salah ngajinya di mana? Iya Buya, ngajinya sama Buya. Wah ini kurang ajar ini, ngaji sama kami yuk. Nggak mau ngasih nafkah ini. Wah ini dungu sekali ini, mohon maaf ya. Habis ini kerja cari uang, dari nafkah. Kalau nggak dapat nggak dosa. Ongkang-ongkang nggak bener itu. Mungkin ini sedikit nasihat untuk dua-duanya deh.
Kenapa kok sampai Anda begitu? Tadi penanya. Tapi Anda dengan cara begitu juga nggak benar, khawatir mengajari istri, nggak biasa komunikasi dengan Ustaz. Mohon maaf, para wanita. Kemudian dengan laki-laki tetap laki-laki. Siapapun, laki-laki tetap laki-laki. Bisa saja dia menjadi yang katanya jubah sejuk, Masya Allah, tasbihan, bisa saja berubah. Mungkin dia terpesona dengan Anda, atau Anda terpesona dengan dia. Berubah, hati-hati. Maka itulah aturan dalam Islam, ada lawan jenis, harus ada batasan rambu-rambunya. Ya pun mohon maaf, katanya jubahnya sudah tua, kakek-kakek. Harus ada rambu-rambunya. Apalagi Anda dipanggil ke sini berdua ngomong di kamar, nggak boleh, haram. Halwa haram. Kalau memang dia itu orang, aku mengambil ada temennya ngobrol, menasehati, kurang lebih seperti itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Syukur jazilan Buya atas jawabannya. Baik, nampaknya telah masuk salah satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dan dari mana? Dari hamba Allah di Semarang. Baik, selawatnya terlebih dahulu Bapak. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Baik, bisa langsung bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Baik, terima kasih Buya. Izin bertanya Buya. Silakan. Ya Buya, ini kami ada salah satu bank syariah ya, itu menawarkan kepada kami terkait dengan tabungan emas ya. Karena kami belum cert dengan hukumnya, nah, kami mohon arahan dari Buya ini. Jadi ketika kami menabung 100.000, maka emasnya jumlahnya 0 sekian miligram. Nanti kalau kami nabung 2 juta, berarti emasnya sesuai dengan harga emas yang kita dapatkan. Tapi fisik emasnya itu belum kita dapatkan Buya. Nah, ini kami mohon petunjuk Buya, bagaimana menurut hukum Islamnya. Terima kasih penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah hati Anda lebih cerdas dari yang lainnya. Anda khawatir masuk ke haraman. Kami memang kami dukung adanya bank-bank syariah dimanapun berada, bank apapun. Karena yang jelas kalau sudah bank syariah, dengan kekurangannya sekalipun, masih berusaha untuk menerapkan syariah. Bank syariah itu biarpun dengan segala kekurangannya, masih lumayan mulai dari istilah, banyak transaksi-transaksi yang dibenarkan dengan syariah. Akan tapi karena ini upaya manusia, usaha manusia, justru tanda kecintaan kami kepada bank-bank syariah itu ada kritik dong. Kritik yang kami hadirkan adalah tolong dirubah. Wahai pengurus bank syariah dimanapun Anda berada. Beli emas yang tidak dengan cara yang benar itu. Legalkan. Karena melegalkan artinya tidak menolong mereka. Menjadikan mereka semakin biasa. Kita cintai mereka, kita tolong mereka, kita kasih sayang, kita himbau agar menghindar dari yang haram, itu haram. Nanti setelah dia belajar menghindar akan kembali kepada kenormalan. Biarpun nanti dibantu oleh pakarnya, psikolog. Ya, psikolog akan membantu urusan-urusan ini. Ya, ini jadi bisa sembuh. Yang jelas kalau memang betul terbukti, ya, aja dihukum. Kemudian kalau dia tobat, ya bisa saja kembali. Tugasnya menyebarkan ilmu, tobat, menyesal, sah. Hanya mungkin pandangan orang saja berat kepada orang-orang semacam itu. Akan tapi kita harus memandang siapapun ya dengan keadilan selagi sudah dihukum oleh Allah. Sampai Nabi mengatakan, kalau orang sudah dihukum, jangan direndahkan. Jangan direndahkan, sudah dihukum, selesai. Kurang lebih seperti itu. Adapun tadi misalnya panjang, kita masih perlu pembuktian dan seterusnya. Kemudian lebih penting lagi ini korban. Nah, korban tidak serta merta. Kita biarkan begitu saja. Korban bisa saja dia menjadi rusak juga. Yang semula dia menjadi maf'ul, apa yang di korban nanti bisa menjadi penjahatnya lagi. Karena dia punya cara urusan melampiaskan syahwat dengan cara yang salah. Disayang mereka, yuk kita kumpulkan mereka, dilibatkan pakar psikolog untuk bisa membantu kesembuhannya. Karena ini bisa saja rusak orang ini. Apa anak-anak ini yang dikena itu. Jadi seperti itu, memang ini masalahnya kompleks sekali. Makanya ayo segera diselesaikan dengan pertama ilmu,
dan juga kejujuran, dengan kerinduan untuk bisa menegakkan agama, bukan hanya sekedar hawa nafsu. Dan tolong anak-anak yang selama ini diduga dia itu kan dari situ kita bisa mengetahui juga benar tidaknya nanti apakah anak ini benar dalam pengakuannya. Biasanya kalau anak kena semacam itu, antara dua, mentalnya sudah menjadi trauma dan macam-macam, atau mohon maaf, dia menikmati sudah nggak peduli lagi, karena sudah tahu ini adalah satu cara yang bagi dia adalah unik. Makanya mengajarnya dosanya di atas dosa. Baik, lalu apa yang setelah ini kita perlu hadirkan? Kita sendiri. Takutlah kepada Allah, urusan keharaman jangan mandeng. Itu semuanya dari ngentengin. Kalau seandainya benar terjadi, itu biasa ngentengin. Ustadz, karena bukan ustadz cabul dengan laki-laki, ada cabul dengan perempuan kan ada. Ustadznya katanya ustadz cabul dengan perempuan. Ya karena mulai dari sedikit-sedikit, mulai yang paling cantik dikasih jadwal ngaji paling akhir, agak lambat-lambat dilama-lamain, ngajak ngobrol. Ini masuk kamar, kunci, tutup, nggak apa-apa, ngambilin teh, segala macam, atau hati-hati. Nanti agak lama ngobrolnya dipanggil khusus, ada wasiat khusus, wasiat khusus. Nah ini kan macam-macam. Dan gara-gara ngentengin, makanya kalau Al-Quran, kalau Al-Nabi melarang berduaan sudah nggak boleh, itu tujuan untuk itu. Kalau mohon maaf, orang laki-laki kelainan, kalau ada perempuan kelainan, yang senang kepada seorang laki-laki perempuan dengan perempuan, laki-laki senang dengan laki-laki, ini bahaya dia. Dia nggak boleh duduk dengan laki-laki berduaan, nggak boleh duduk dengan perempuan berduaan. Kalau duduk dengan laki-laki itu akan jadi korban bagi dia. Kalau dia duduk dengan perempuan, ya kan, perempuannya akan melakukan hal tidak baik dengan dia. Sama perempuan yang mohon maaf diuji oleh Allah dengan kelainan. Kalau ada yang mendengar suara ini, bergegaslah Anda untuk bisa mencari obat. Kalau ada perempuan yang senang dengan perempuan, sampai, yaitu derajat itu, sampai tak senang dengan laki-laki, ini kelihatannya perempuan cantik jelita, tapi dia nggak tertarik dengan laki-laki, maka dia haram berduaan dengan perempuan, dan haram berduaan dengan laki-laki. Kalau dia dengan perempuan, perempuan lain akan jadi korban dia. Kalau dengan laki-laki, laki akan mangsa dia. Lalu dengan dia harus menyadari bahwa dia punya masalah, ia menjaga diri, tidak akan berduaan dengan perempuan. Maka kalau dengan perempuan harus bareng-bareng dengan yang lainnya. Ingin sembuh kok. Kemudian semakin dia takut kepada Allah, disitulah akan dikembalikan ke normalannya. Dan kemudian tidak perlu kita main caci, akan tapi kalau ketemu orang semacam itu, karena dia sudah terlanjur masalah mentalnya yang nggak benar, kita tolong dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Itu perlu dengan kelembutan. Pertama dari kesadaran dirinya bahwasanya itu haram, itu dosa, dan aku harus menjauhkan diri dari hal tersebut, akan mudah. Akan tapi jadi masalah nanti tambahin dengan fatwa-fatwa sebagian ustadz yang pengen seenak sendiri, nggak apa-apa, ini cuma gini, ini bahaya, itu merusak. Semoga Allah menjaga kita dari segala hal yang diharamkan Allah. Berhati-hati, dan kemudian ingat, selagi urusan dengan tetangga kita, saudara kita dan lainnya, jangan mudah kita menyebarkan berita-berita seperti itu selagi kita belum pasti, karena ini adalah masalah dosa-dosa yang harus disembunyikan. Kalau memang ada tadi pertanyaan, apakah kalau memang itu kejahatannya terang-terangan nggak punya rasa malu, ya harus disebutkan. Setelah terbukti dong, setelah terbukti, agar berhenti orang, agar dianya berhenti. Sebab dinasihati nggak berhenti, nasihat nggak berhenti, ya saya berhenti, lain cerita. Berarti dia bangga dengan dosanya. Tapi bagi kita yang belum tahu pasti dan sebagainya, hendaknya jangan mudah kita menukil berita-berita yang belum pasti. Ini kita tidak bersangkutan dengan ustaz tersebut, siapa saja. Jangan gampang cerita, padahal belum tentu benar, kan bahaya. Bahaya. Zina adalah hina. Liwat adalah sihak, perempuan dengan perempuan adalah hina semuanya. Tapi bagi yang melakukan itu semuanya, kita doakan semoga Allah mengampuni dan beri kesadaran. Setelah itu tidak perlu kita ramai cerita tetangga ku zina, bibi ku zina, ini ku zina, sudah. Biarpun jelas, akan tapi perlu diselesaikan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau memang orangnya sudah tidak malu dengan dosa-dosa itu, wajar untuk dipermalukannya. Tapi ada orang yang malu melakukannya. Dia pernah zina sekali atau melakukan itu, nyesel, nggak mau, ya sudah. Dia ingin ditutup dong. Tapi kalau sudah nggak malu, bahkan pakai hujah-hujah yang lain, misalnya, wah ini bahaya nih, rusak. Ini kalau tidak dipermalukan, kalau tidak dihukum di depan orang, maka tidak akan berhenti dia. Bisa jadi semacam itu. Tinggal nanti prosesnya yang benar, tidak boleh hawa nafsu dan tidak boleh berdosa, tidak berfitnah. Kita punya Tuhan Allah yang Maha Tahu, Allah a'lam bishawab.
Syukur jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, dikarenakan waktu, mohon izin Buya dapat ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Dibuka kembali penerimaan siswa baru formal Al-Bahjah cabang Cirebon 1 gelombang 2 sampai tanggal 3 Dzulhijjah 20 Mei. SD-ku, SMP-ku, SMA-ku dan STAIBA. Kuota terbatas, telah hubungi 0813 1822 3521. Kemudian program unggulan Lembaga Wakaf Al-Bahjah, pembebasan lahan dan pembangunan gedung calon ulama. Kita punya program mencetak para ulama. Ayo kita bergabung, jangan ketinggalan di program mulia ini. Langsung saja bismillah. Rizki Anda, mantu Anda, ponakan Anda, paman Anda, tetangga Anda yang punya uang, punya rizki, ajak mereka. Bisa jadi melalui lesan Anda mereka ikut. Jangan ragu, jangan diam saja. Telah dengar informasi ini, pastikan Anda yang akan menyampaikan. Anda akan menyampaikan ke orang lain. Langsung ya, WhatsApp 0821 300 5989 atas nama Wakaf Al-Bahjah Official. Atau langsung kunjungi website yaitu wakafalbahjah.id untuk berwakaf. Majelis Muslimah bersama Umi Fairuz Rahbini insyaallah siang ini di Indramayu habis zuhur pukul 12.30. Tempat di Jalan Kirancang nomor 25 Markeda di Indramayu. Kemudian untuk yang di Batam, insyaallah hari Kamis depan pembukaan Majelis Al-Bahjah Batam dengan Umi lagi. Ini dengan Umi Majelis Muslimah di Batam pukul 8 pagi 12 Dzulqa'dah atau 30 April. Tempat di perumahan Bonavista Blok F nomor 2A Batam Center. Kemudian selamat datang kepada tamu rombongan dari beberapa tempat, di antaranya ini yang nyampe adalah jamaah Masjid Ikhlas bidang muslimah asal Bogor. Selamat datang insyaallah, dan juga jamaah Gerakan Muslimah Indonesia Bandung dan beberapa yang lain insyaallah. Selamat dan datang, dan semoga ini kedatangan yang penuh berkah untuk semuanya. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni kami, orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu dengan mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu dengan mereka kepada mereka semua ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, saling mencintai karenamu, saling mencintai karenamu. Dan kami mohon ya Allah, wahai dan maha kasih, wujudkan kedamaian dalam rumah kami, keluarga kami, di masyarakat kami, di dunia dan di akhirat nanti. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak, cucu, mantu, ponakan yang soleh, solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jangan kau jadikan kami ahli fitnah atau ini fitnah. Kami mohon ya Allah, ampuni kesalahan kami, dosa kami yang sangat banyak, yang kau maha tahu, dan kami banyak lupa dan tidak tahu tentang dosa-dosa kami. Ampuni kami, engkau maha tahu tentang dosa kami. Dan kami mohon ya Allah, tutup aib kami dari mata mereka, dan tutup aib mereka dari mata kami, dan buka aib kami di mata kami sendiri agar kami mudah berbenah ya Allah. Ya Allah, sungguh kami tidak ingin melihat kekurangan siapapun dari hamba-Mu. Bahwa dari kami berprasangka buruk ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam zina, atau yang sepadannya kehinaan-kehinaan yang Kau murkai ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran, ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan jauhkan kami dari kehinaan-kehinaan itu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari menggonjing siapapun, dari pelaku-pelaku dosa itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sihat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.